Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menonton video saya ini. Hari ini insya Allah saya akan berikan teman-teman satu tutorial 7 alasan kenapa Windows kamu lambat booting dan solusinya. Sebetulnya ada banyak alasan ya kenapa laptop kamu, komputer kamu itu bootingnya lambat, bootingnya tidak cepat, bootingnya slow. Kalau kamu mau tahu kenapa laptop kamu bootingnya lambat dan bagaimana cara mengatasinya, jangan kemana-mana, let's get tutorial started. Sebelum saya lanjut, saya minta buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan please subscribe, dukung channel saya, dan lupa juga nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Yang pertama yang kamu harus lakukan, terutama ya kalau kamu memiliki RAM yang kecil, 4 GB, apalagi kalau cuma 2 GB. Saya menggunakan laptop ya, laptop saya saja ini menggunakan 8 GB. Itu pun menurut saya belum optimal. Ya kebetulan juga memang laptop saya ini laptop jadul, saya sudah menggunakannya 4 tahun. Ini adalah AMD A8 ya. Ini laptop jadul banget, kayaknya untuk prosesor ini udah nggak ada di pasaran. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu coba atur paging file. Ya, ini terutama buat laptop-laptop yang memiliki RAM kecil. 2, 4, juga boleh lah yang 8. Kalau 16 sih kayaknya nggak perlu. Oke, caranya gimana? Kamu masuk saja di sini, tuliskan performance, adjust appearance and performance of Windows. Kalian masuk sini. Di sini teman-teman masuk kepada advance. Di advance ini, kayak kamu masuk yang ini, virtual memory-nya. Kamu change ya, kamu rubah. Yang ini kamu untick, kamu masuk ke sini custom. Caranya bagaimana? Caranya gini. Kalau kamu misalnya memiliki 2 GB. Oke lah, saya ambil yang sekarang rata-rata laptop hanya 4 GB. Nah sekarang kamu punya laptop misalnya 4 GB. Jadi saya buka kalkulator supaya gampang untuk ngitungnya. Kamu punya 4 GB. 1 GB itu sama dengan 1024 MB. Jadi 1 GB itu sama dengan 124 MB. Lalu karena kamu punya 4 GB, maka dia harus kali 4. Oke, jadi kali 4 ya. Terus yang pertama ini, dia harus 1,5 besarnya. Jadi kali lagi 1,5 sama dengan, ini kamu tulis 614 ya, tulis 614 di sini. Itu kalau kamu punya 4 GB ya, kebetulan kan saya 8 GB ini. Nah, karena saya 8, makanya lain lagi perhitungannya. Kalau 8 berarti dia harus 1024 kali 8 kali 1,5 sama dengan segini. Jadi saya di sini harus masukkan 12 titik 288. Kalau yang ini gimana? Ya, yang ini berarti dia harus dikali 3. Kayak caranya sama saja dengan yang tadi. 1024 kali 8 kali 3 sama dengan 2 kali lipatnya yang pada yang ini. 24,576. Jadi oke, jangan lupa caranya ini yang di atas dikali 1,5, 1,5 yang di bawah kali 3 daripada besarnya kamu punya RAM. Sekali lagi sebelum saya tutup yang ini ya, kamu lakukan ini kalau kamu hanya memiliki 2-4 GB RAM. Oke, kalau 8 ya kayaknya apalagi 16 nggak perlu. Jadi itu yang pertama. Sekarang alasan yang kedua kenapa kamu bootingnya lambat itu karena kamu tidak mematikan Linux subsystemnya. Jadi kamu harus matikan Linux subsystem. Caranya gimana? Kamu masuk ke control panel, lalu masuk kepada program and features, lalu masuk kepada turn Windows feature on or off, lalu cari Linux subsystem. Ini dia. Ini Windows subsystem for Linux. Ya, jadi Windows Subsystem for Linux. Jangan lupa kalau kamu kalau punya kamu, dan saya yakin ya 100% ini punya kamu pasti begini. Kebetulan saya sudah matikan karena saya memang tidak ingin ini mengganggu saya punya booting. Jadi kalau begini kamu uncheck lalu kamu okekan, jangan lupa dia nanti kita langsung aja ya lakukan ya. Biasanya kalau kamu sudah melakukan perubahan itu kamu disuruh untuk restart.
Jadi, lakukan saja restart. Oke, karena kalau kamu tidak lakukan restart, dia tidak langsung berefek kepada kamu punya booting. Jadi kalau kamu mau lihat langsung restart. Itu alasan yang kedua, karena kamu tidak matikan Windows Linux subsystemnya. Alasan yang ketiga kenapa laptop kamu, komputer kamu itu lambat booting, karena kamu nggak pernah update kamu punya driver. Driver apa itu? Ya ini graphic card-nya. 2 bulan terakhir saya sudah 2 kali update saya punya graphic card. Saran saya lebih baik kamu kunjungi website di mana, jadi kamu kunjungi produsen daripada graphic card kamu. Misalnya kalau punya kamu Intel, kunjungi Intel. Kalau AMD, kunjungi AMD. Kalau Nvidia, kunjungi Nvidia. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan yang namanya AMD. Nah, kalau kamu misalnya nggak mau repot-repot, kamu bisa langsung masuk kepada Device Manager. Ini Device Manager. Lalu kamu masuk kepada ini nih, yang namanya display adapter. Kamu bisa lihat ya, AMD Radeon R Graphic. Kamu lalu klik kanan lalu update driver. Kalau kamu belum punya drivernya, maka kamu harus pilih search automatically for drivers. Kalau kamu punya di laptop kamu, berarti kamu yang harus ini. Sekarang kita coba ya search ya. Nggak butuh 2 detik, saya langsung diberitahu the best drivers for your devices are already installed. Jadi driver yang terbaik buat laptop kamu itu sudah diinstal. Kenapa? Karena saya rajin mengupdate. Dan ingat, kurang lebih sekitar itu kebanyakan orang yang menanyakan kepada saya, Pak, Om, Kak, saya sedang mendapatkan blue screen of death. Jadi sekitar 90-95% yang mengakibatkan blue screen of death itu karena kamu tidak pernah update kamu punya graphic card. Jadi hati-hati ya. Sekarang alasan yang keempat, karena kamu terlalu banyak memiliki startup program yang tidak perlu. Jadi caranya gimana? Kamu klik kanan taskbar, lalu masuk ke Start Manager. Nah, kamu matikan startup yang nggak perlu. Kamu bisa lihat sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget ini. Ini ada sekitar 16. Nah, kamu bisa lihat ya. Yang saya enable, yang saya memungkinkan untuk bareng-bareng dengan booting, itu cuman Microsoft Edge 1, program 2. Oke, Windows Security 3, Wondershare Video 4. Oke, ini juga 5. Nah, sekarang kayaknya saya harus melakukan lagi nih pematian atau saya harus disable ini karena ada makin banyak ini yang saya lihat yang dengan sendirinya dia langsung Microsoft Edge juga saya disable aja. Oke, saya nggak perlu ini. Lalu ini program juga saya disable aja. Kemudian ada lagi ini Wondershare Video ini udah dari mana datangnya nih. Lalu disable aja. Nah, ini juga saya disable. Nah, kamu bisa lihat ya, yang saya perlukan itu cuma sini 1, Microsoft ini, Windows Security. Yang lainnya saya disable. Kalau saya menyalakan semuanya ini mungkin saya butuh sekitar 2-3 menit untuk booting saya punya laptop atau komputer. Jadi sekali lagi, matikan. Itu alasannya kenapa kamu lambat booting, karena kamu terlalu banyak startup program yang tidak perlu yang bermunculan ketika kamu booting. Jadi itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, kamu mungkin tidak pernah melakukan yang namanya SFC scan. Apa gunanya SFC scan itu? SFC atau System File Checker itu gunanya untuk mengembalikan sistem-sistem yang rusak di Windows kamu agar pulih kembali. Caranya gimana? Kamu masuk sini, tuliskan CMD. Jangan lupa ya, run as administrator. Karena kalau kamu tidak run as administrator, dia nggak mau. Run as administrator. Di sini tuliskan SFC spasi garis miring scan now. Saya ulangi lagi ya, SFC spasi garis miring scan now. Kamu enter. Kamu tunggu ya, ini dari 10 sampai dengan 40 menit. Tergantung berapa banyak file-file yang harus diperbaiki, file-file yang harus diurutkan kembali. Oke, sekali lagi, it takes time. Kamu bisa lihat sini ya, beginning system scan. This process will take some time. Proses ini butuh waktu. Sekarang, alasan yang keenam, kamu tidak matikan fast startup. Jadi ingat ya, dalam beberapa kesempatan fast startup sebetulnya bagus ya, gunanya itu kayak ketika kamu restart, jadi ketika kamu menyalakan pertama kali dia akan cepat, tetapi terkadang juga dia membuat lambat. Jadi kamu harus bereksperimen. Caranya gimana? Jadi kamu masuk ke control panel, pilih power option, pilih ini, choose what closing delete does. Kemudian karena ini kamu kan nggak bisa tick dan untick ya, kamu harus masuk sini, change the setting that are currently unavailable. Kemudian kamu matikan yang ini.
lalu kamu save changes. Oke, kamu lalu restart. Kamu rasakan ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya semakin lambat setelah kamu uncheck ini, maka kamu nyalakan kembali. Tapi saya yakin ya, kalau kamu merasa lambat, kamu lebih baik uncheckin aja dulu. Oke, lalu kamu rasakan feel itu alasan yang ke-6 karena kamu tidak matikan fast startup-nya. Nah, yang terakhir, kalau sudah juga kamu lakukan semuanya 1 sampai 6, ternyata laptop kamu, komputer kamu masih lambat juga, terpaksa jalan yang terakhir kamu harus reset kamu punya laptop atau komputer. Ya mungkin kamu sudah lama memakainya, sudah terlalu banyak sekali aplikasi, registrinya sudah morat-marit, registrinya sudah kocar-kacir, nggak bertebaran kemana-mana, makanya kamu harus reset. Jadi cara untuk mereset itu, sekali lagi ini pilihan yang terakhir kalau kamu ingin kembali membuat laptop kamu ke boot. Jadi caranya kamu masuk tentu saja setting. Di setting ini kamu masuk Windows Security, kemudian kamu masuk kepada recovery yang ini, kemudian kamu pilih yang ini, reset this PC. Jadi saya kasih lihat aja ya, ini get started. Saya cukup sampai di sini saja, jangan sampai ya, saya hanya memberitahu jangan sampai rekaman saya mati sia-sia ini. Saya sudah cukup lama ini, sudah 17 menit di jam saya. Oke, jadi kalau ini kamu pilih ini, oke, berarti remove apps and setting but keeps your personal file. Kalau ini file-file kamu masih disimpan, kalau yang ini remove everything, dia akan menghapus semuanya. Sekali lagi ini pilih yang terakhir untuk membuat PC kamu bootingnya lebih cepat. Oke, saya kira itu aja ya. 7 alasan kenapa laptop kamu itu lambat booting dan solusi mengatasinya. Semoga pengetahuan ini berguna untuk seseorang. Kamu yang baru nonton video saya, jangan lupa please subscribe, nyalakan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja kalau memang tidak suka. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.